Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ambon MS Ikhwanul Kiram rahimakumullah. Belajar ilmu syariat adalah wajib bagi setiap orang Islam, minimal standar fardu ain, sebagaimana penjelasan dalam tayangan video sebelumnya. Tentunya, setiap apa yang diwajibkan oleh Allah SWT pasti memiliki keutamaan yang banyak sekali. Kemudian, apa saja keutamaan-keutamaan belajar ilmu syariat tersebut? Simaklah penjelasannya dalam tayangan video berikut ini. Semoga Allah SWT memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada kita semua di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nomor 1. Orang yang berilmu akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT, baik di dunia maupun di akhirat. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Pasti Allah meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Quran Surat Al-Mujadilah ayat 11. Imam Al-Qurtubi rahimallah menjelaskan bahwa Allah SWT meninggikan derajat orang yang beriman dan orang yang berilmu dengan anugerah pahala di akhirat dan kemuliaan di dunia. Maka Allah SWT lebih meninggikan kedudukan orang yang beriman di atas orang yang tidak beriman, dan mengangkat kedudukan orang yang alim di atas orang yang tidak alim. Sedangkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, dalam ayat ini Allah SWT memuji para ulama. Dia meninggikan kedudukan orang-orang yang berilmu dalam beberapa derajat melebihi orang-orang yang beriman yang tidak berilmu, yakni derajat-derajat dalam agama, ketika mereka memang mengamalkan apa yang telah diperintahkan kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Katakanlah, apakah sama orang-orang yang berilmu dengan orang-orang yang tidak berilmu? Quran Surat Az-Zumar ayat 9. Imam Abu Ishaq Az-Zajjaj rahimallah berkata, sebagaimana tidak sama antara orang yang tidak berilmu dengan orang yang berilmu, begitu pula tidak sama antara orang ahli taat dengan pelaku maksiat. Sedangkan yang dimaksud dengan orang yang berilmu ialah orang yang dapat mengambil manfaat terhadap ilmunya serta mengamalkannya. Karena orang yang tidak dapat mengambil manfaat terhadap ilmunya serta tidak mengamalkannya, kedudukannya adalah sama seperti orang yang tidak berilmu. Nomor 2, menjadi permintaan utama dalam ayat doa yang sangat terkenal. Pengertian hasanah fid dunya dalam sebuah ayat doa yang sangat terkenal ialah ilmu dan ibadah. Sehingga hasanah fid dunya sama sekali bukanlah harta benda atau popularitas duniawi. Hal itu ditegaskan oleh seorang ulama terkemuka dari generasi tabi'in, yaitu Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, dalam riwayat berikut ini. Wa 'anil Hasan fi qouli ta'ala, Rabbana atina fid dunya hasanah, qala al-ilmu wal ibadah, wa fil akhirati hasanah, ayil jannah. Diriwayatkan dari Imam Al-Hasan Al-Basri tentang tafsir firman Allah Ta'ala, Quran Surat Al-Baqarah ayat 201, yaitu, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia. Kata beliau, maksudnya ialah ilmu dan ibadah. Dan kebaikan di akhirat, maksudnya ialah surga. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Nomor 3, ilmu syariat merupakan satu-satunya jalan untuk meraih makom khasyah, yakni takut sepenuh takzim kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh, yang takut atau khasyah kepada Allah di antara para hambanya hanyalah orang-orang yang berilmu, yakni ulama. Quran Surat Fatir ayat 28. Maka tidak mungkin manusia akan mencapai maqam khasyah, yakni takut sepenuh takzim kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa mencari dan memiliki ilmu terlebih dahulu. Karena perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala tidak akan dapat diketahui kecuali melalui ilmu. Dan semakin tinggi ilmu seseorang, maka akan semakin tinggi pula maqam khasyahnya. Tentunya yang dimaksud dengan ilmu di sini adalah ilmu tentang akhirat, alias ilmu tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Nomor 4. Ilmu syariat merupakan ilmu termulia yang banyak diabaikan oleh umat manusia. Maka sangat beruntunglah manusia yang mau mempelajarinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yukhlifullahu wa'dahu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mau mengetahui. Mereka hanya mengetahui yang zahir, yakni yang luar saja dari kehidupan dunia ini. Namun mereka tentang kehidupan akhirat adalah lalai. Quran Surat Ar-Rum ayat 6-7. Rasulullah SAW bersabda, Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah mengendaki kebaikan pada dirinya, maka Allah akan memahamkan kepadanya tentang ajaran agama. Hadis muttafaq alaih. Nomor 5. Orang yang mempelajari ilmu syariat berada di jalan menuju surga, dihormati para malaikat dan didoakan oleh para makhluk Allah Subhanahu wa taala, baik yang ada di langit maupun di bumi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, barang siapa meniti jalan dalam rangka mencari ilmu, maka Allah menyampaikannya ke jalan menuju surga. Sungguh, para malaikat akan merendahkan sayap-sayap mereka karena senang kepada pencari ilmu. Sungguh, orang yang berilmu itu dimintakan ampunan oleh para makhluk yang ada di langit dan di bumi, sampai ikan-ikan yang berada di dalam air pun turut memohonkannya. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Nomor 6. Orang yang memiliki ilmu syariat itu lebih tinggi derajatnya melebihi para ahli ibadah, dan dia menjadi ahli waris para nabi. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, keutamaan orang yang berilmu dibanding dengan ahli ibadah, yakni yang tidak berilmu, itu seperti keistimewaan bulan dibanding seluruh bintang-bintang. Sungguh, para ulama adalah ahli waris para nabi. Sesungguhnya para nabi tidaklah mewariskan uang dinar ataupun dirham, namun mereka hanyalah mewariskan ilmu. Sehingga, barang siapa yang mendapatkan ilmu itu, maka ia benar-benar telah mendapatkan keuntungan yang sempurna. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad, Ad-Darimi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban. Rasulullah SAW juga bersabda, Faqihun wahidun asyaddu ala syaitani min alfi abid. Menggoda satu orang alim itu lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah yang tidak alim. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan At-Tabrani di dalam Al-Mu'jam Al-Kabir. Nomor 7. Selamat dari murka Allah Subhanahu wa taala dan penyesalan dahsyat di akhirat. Hal ini telah diperingatkan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, Inna Allah Ta'ala yubghidu kulla alimin bid dunya jahilin bil akhirah. Allah Subhanahu wa taala benci kepada setiap orang yang mengetahui tentang perkara dunia tetapi bodoh tentang urusan akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Tarikh Naisabur.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Asyaddun nasi khasratan yaumal qiyamati rajulun amkanu talabul ilmi fid dunya falam yatlubhu wa rajulun alima ilman fangtafa'a bihi man sami'ahu minhu dunahu. Manusia yang paling berat penyesalannya pada hari kiamat nanti ialah orang yang memiliki kesempatan untuk mencari ilmu syariat sewaktu dia masih hidup di dunia, tetapi dia tidak mencarinya. Begitu pula orang yang memiliki ilmu, lalu diambil manfaat oleh orang lain yang mendengarkan, yakni belajar darinya, tetapi dia sendiri tidak mendapatkan manfaat ilmu itu karena tidak mengamalkannya. Hadis riwayat Ibnu Asakir. Demikianlah pembahasan tentang sebagian kecil dari keutamaan-keutamaan ilmu syariat dalam tayangan video kali ini. Semoga membawa manfaat dan keberkahan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wasi'ah wa amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da'. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.